Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan tuntun kami agar kami memahami, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 1 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga dalam hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, setiap kali kita mengalami sesuatu yang menyakitkan dalam hidup kita punya pilihan. Kita mau lari dari Allah atau kita mau lari kepada Allah. Lari dari Allah tidak akan pernah masuk akal bagi kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mendapatkan penghiburan saat kita lari dari sumber penghiburan terbesar itu? Jika kita memilih untuk lari kepada Allah, kita bisa memakai rasa sakit kita untuk mendekatkan diri kepadanya dalam penyembahan. Bagaimana kita melakukannya? Kita tidak memberitahukan Dia apa yang menurut kita harus kita katakan. Sebaliknya kita memberitahukan Dia apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita mengatakan kepadanya bahwa kita tidak menyukai rasa sakit itu. Ini disebut ratapan, Bapak Ibu. Alkitab penuh dengan orang-orang yang berseru kepada Allah sambil meratap. Itu ada dalam 1/3 dari kitab Mazmur. Bahkan mengadu kepada Allah pun merupakan penyembahan. Kita bisa menyembah di dalam fase duka cita. Kita bisa mengungkapkan keterkejutan kita, meluapkan emosi kita, kesedihan kita, membagikan pergumulan kita dan berserah. Kita bisa meminta Allah agar memakai rasa sakit itu untuk kebaikan dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9 berkata, beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada ribuan kisah tentang orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus karena rasa sakit mereka, yang hidupnya diubahkan sepenuhnya dalam proses menyembah sementara berduka. Dan kita bisa mengatakan kepada mereka seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu datang kepada Allah. Bapak Ibu, saat kita menderita, lari dari Allah bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendekat kepada Allah, lebih mempercayainya, lebih menyembahnya, dan pada akhirnya lebih mengenal dan mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami menghadapi masa-masa yang tersulit dalam hidup kami tidak lari dari Allah, tetapi kami mau lari kepada Allah. Tuhan, tolong kami, karena kami tahu Tuhan, ketika kami lari kepada Allah, ini adalah sebuah pilihan yang paling tepat dalam hidup kami. Kami mendekat kepadamu, kami mau belajar percaya kepadamu, menyembah Engkau, dan pada akhirnya kami akan mengenal Engkau lebih dalam, dan kami mau belajar mengasihi-Mu lebih dalam.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.